Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifki Haikal Heriansyah dengan NIM 11S21002 dari Prodi S1 Informatika 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Project Time Management pada pembelajaran mata kuliah MPTI sesi kali ini. Adapun pengantarnya yaitu yang pertama adalah mengenai manajemen waktu proyek atau proyek time management. Itu adalah salah satu elemen paling penting dan sering menjadi sumber konflik dalam pelaksanaan proyek. Bayangkan manajemen waktu proyek seperti mengatur perjalanan liburan keluarga. Anda memiliki tujuan akhir yang ingin dicapai, misalnya destinasi liburan, dan ada banyak aktivitas yang harus dilakukan sepanjang perjalanan seperti menyiapkan barang-barang, berangkat tepat waktu, dan berhenti untuk istirahat. Jika salah satu aktivitas tersebut tidak berjalan sesuai rencana, seperti tertunda dalam pemberangkatan ataupun eh, hal lainnya, maka seluruh jadwal liburan bisa jadi terganggu dan mungkin Anda tidak sempat mengunjungi tempat-tempat yang diinginkan. Dalam proyek manajemen waktu, manajemen waktu ini berfungsi sama. Dia memastikan setiap bagian proyek berjalan sesuai jadwal agar hasil akhir dapat dicapai tepat waktu. Kemudian, adapun salah satu studi kasus dalam materi kali ini yaitu eh, adalah Olimpiade musim panas di Athena tahun 2004. Di mana dari 30 proyek yang direncanakan, 22 proyek tidak selesai. Hanya 162 hari sebelum acara dimulai. Keterlambatan ini menyebabkan pembengkakan anggaran yang signifikan. Karena tim proyek itu harus menyelesaikan banyak bagian secara terburu-buru. Kasus ini menekankan pentingnya estimasi waktu yang akurat dan alokasi sumber daya yang tepat dalam proyek. Kegagalan untuk memenuhi batas waktu tidak hanya berdampak pada timeline, tetapi juga pada biaya finansial yang membengkak akibat kebutuhan untuk mempercepat penyelesaian. Kemudian selanjutnya pembelajaran yang dapat dipetik dari kasus tersebut adalah pentingnya estimasi waktu yang tepat, alokasi sumber daya yang sesuai, dan kegagalan memenuhi batas waktu menyebabkan dampak penyelesaian yang signifikan. Di sini ada proses utama dalam time management proyek. Di sini kita akan mengkaitkan penjelasan ini terkait dengan kasus sebelumnya, yaitu pelajaran dari Olimpiade Athena 2004. Pada kasus itu kita menyoroti bahwa perencanaan waktu yang buruk dapat membawa konsekuensi besar. Oleh karena itu, manajemen waktu proyek dimulai itu dengan cara dengan melakukan perencanaan manajemen jadwal yang melibatkan pembuatan model jadwal proyek dan menetapkan aturan-aturan yang akan digunakan sepanjang proyek berlangsung. Seperti dalam perjalanan keluarga tadi, proyek juga membutuhkan rencana yang jelas untuk setiap langkah yang akan diambil, mulai dari kapan harus melakukan tugas tertentu hingga harus menyelesaikannya. Pengelolaan yang buruk seperti terlambat ataupun memulai aktivitas penting akan menyebabkan rangkaian penundaan dan bahkan kerugian. Proses mendefinisikan aktivitas dalam proyek serupa dengan memutuskan tugas-tugas kecil yang perlu diselesaikan dalam perjalanan. Setiap aktivitas dalam proyek harus diidentifikasikan dan dideskripsikan dengan jelas, serta aktivitas diidentifikasikan memasuki fase pengurutan aktivitas, di mana setiap aktivitas tersebut diatur berdasarkan ketergantungan satu sama lain. Sebagai contoh, Anda tidak bisa membangun atap sebelum mendirikan dinding rumah. Selanjutnya, memperkirakan durasi aktivitas. Proses ini dilakukan di mana manajer proyek memperkirakan berapa lama setiap tugas akan memakan waktu. Mirip dengan memperkirakan berapa lama perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain dalam perjalanan liburan. Kemudian di sini alat dan metodologi yang digunakan yaitu eh, seperti Gantt chart. Proyek dapat mengembangkan jadwal yang rinci, menggabungkan semua aktivitas dan durasinya ke dalam timeline yang lengkap. Gantt chart berfungsi untuk
sebagai alat visual untuk merencanakan dan melacak kemajuan, membantu tim proyek memahami posisi mereka dalam jadwal. Selain itu ada yang namanya teknik PERT atau Program Evaluation and Review Teknik dan juga ada Critical Path Method. Juga digunakan untuk menganalisis dan menentukan jalur terpanjang dari tugas-tugas yang paling kritis dalam proyek. Sehingga tim dapat mengidentifikasikan tugas-tugas yang mempengaruhi keseluruhan durasi dalam proyek. Kemudian ada controlling schedule. Ini merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen waktu, yaitu mengendalikan jadwal. Ini seperti memastikan Anda tetap pada rencana perjalanan meskipun terjadi penundaan kecil di sepanjang perjalanan. Dalam proyek, mengendalikan jadwal seperti memantau status pelaksanaan aktivitas, memahami faktor-faktor yang menyebabkan perubahan, dan mengambil tindakan korelatif jika ada penyimpangan dalam rencana. Misalnya jika satu aktivitas terlambat, manajer proyek harus mencari cara untuk menyesuaikan jadwal tanpa mempengaruhi hasil dari proyek tersebut. Kemudian tujuan pembelajaran pada sesi kali ini yaitu untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan dalam mengelola kompleksitas dari proyek dengan fokus untuk dengan fokus pada metodologi yang dapat membantu meningkatkan efektivitas manajemen waktu dan menghindari kesalahan seperti yang terjadi dalam proyek Olimpiade Athena. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana menggunakan alat seperti Gantt chart, PERT, ataupun CPM untuk merencanakan dan melacak proyek secara lebih efektif. Selain itu, mereka akan diajarkan bagaimana cara untuk melakukan estimasi waktu yang lebih akurat dan mengalokasikan sumber daya secara efisien agar proyek dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang realistis. Kesimpulannya, manajemen time proyek ini adalah kunci keberhasilan suatu proyek. Karena terutama dalam skala besar seperti IT, dengan proses terstruktur, mulai dari perencanaan hingga pengendalian, manajer proyek dapat mengurangi risiko keterlambatan dan menjaga agar proyek tetap sesuai pada jalurnya. Studi kasus pada Olimpiade Athena 2004 menunjukkan betapa pentingnya estimasi waktu yang tepat dan melalui metodologi yang diajarkan, mahasiswa akan lebih siap untuk mengelola proyek yang lebih efektif dan lebih efisien. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.